Salam berpatronmu, selamat pagi. Pagi ini gue bikinin video, gue sempetin beberapa menit karena nanti gue ngedit film lagi, record lagi gitu lah. Di sini kita bahas tentang pertanyaan kawan kita gimana dia udah belajar. Tapi capit udangnya patah. Tapi di sini nggak dijelasin karena apa. Jadi pokoknya capit udangnya patah dengan hal alasan apapun yang dia takutin, karakternya itu berubah. Karakter pada merpati player andalan dia ini berubah kalau capit udangnya patah. Itu benar atau enggak tentang kekhawatiran dia? Sesuai pengalaman saya jawab nanti di video intinya. Dan semoga bermanfaat. Dan semoga bermanfaat video kita pagi ini. Salam merpati lovers, semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan isinya amin tanpa terkecuali. Langsung saja ya, sebelum saya ngelanjutin kerjaan saya ngedit film, kita langsung ngeberesin video di beberapa menit pokoknya ya. Cukup lah untuk saling berbagi dan curhat sesuai opening awal tanpa panjang kali lebar, yang dimana siapapun yang mengalami merpati playernya, kita bilang player aja kali ini ya. Merpati playernya entah yang beli 1 juta, 2 juta, ratusan ribu, puluhan juta pun, entah dia bilang 10 juta pun dia beli ya. Oh bang, gua beli harga player 5 juta, 7 juta, 10 juta, sampai 20 juta, karakternya bagus bang. Tapi pas dimainin capit udangnya patah bang. Entah itu karena kesalahan pas megang, karena sering burung berontak, atau memang dia nabrak tiang, atau memang kecelakaan pas latihan, atau memang terlalu over CC dari atas. Apapun itu alasannya, capit udangnya patah. Yang gua khawatirin ini nanti karakternya berubah bang. Oke, kita jawab. Sementara ini yang pernah saya alami, bahkan lebih dari 5 burung capit udang patah sama saya, bukan karena nabrak tiang, tapi ya karena nggak ngontrol dari atas ke bawahnya, entah itu disekam maupun di matras. Biasanya karakternya nggak berubah. Itu yang harus dicatat. Harus dicatat untuk kawan kita ini. Karakter pada si merpati player manapun nggak akan pernah berubah walaupun capit udangnya patah. Karena apa? Karakter itu bawaan genetik. Sedangkan capit udang itu adalah fenotip. Itu yang harus diketahui. Kalau memang ada pertanyaan, tapi ada sangkut pautnya nggak bang? Ada. Walaupun itu bukan yang termasuk genetik kita sebut, tapi itu fenotip, tetap ada sangkut pautnya. Dan di sini kenapa saya bilang karakter merpati tersebut, apalagi player, gak akan pernah berubah walaupun capit udangnya patah berkali-kali. Karena saya udah ngalamin beberapa kali, bahkan sering. Ingat, misalkan sebelum capit udangnya patah dia tetap tinggi stabil, sisinya tetap bagus, sering tinggalin lawan, atau sering lossnya keluar gitu kan, itu nggak akan hilang walaupun capit udangnya patah berkali-kali pun. Tapi biasanya yang berkurangnya apa bang? Biasanya yang berkurang itu sisinya. Biasanya sisinya berkurang sedikit. Karena apa? Bentuk capit udang awal yang belum patah, terus setelah patah itu tumbuhnya nggak akan pernah maksimal seperti semula. Percaya sama saya. Antara dia nekuk ke dalam, antara dia agak keluar, itu pasti. Nggak ada yang namanya capit udang awal bawaan lahir, terus patah, dan tumbuh kembali seperti semula, nggak ada. Sama sekali nggak ada, walaupun perawatannya full segala macam, alat kalsium segala macam, tetap pasti berubah. Karena apa? Capit udang itu memang lentur kan ya, apalagi yang keras itu sakit banget rasanya ngeliatnya. Itu. Jadi nggak usah khawatir kalau karakternya bakal berubah, enggak Mbak. Tapi yang harus dikhawatirkan itu pengurangan CC pada merpati saat penyelesaian akhir. Jadi karakter ninggalin lawan misalkan, tetap ada gitu. Loss panjangnya tetap ada, CC-nya tetap ada gitu. Tapi pengurangan CC sedikit pasti kelihatan. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu kebanyakan, itu mayoritasnya kayak gitu. Memang ada yang CC-nya nggak pernah berkurang walaupun capit udang patah berkali-kali. Ada. Saya ngalamin satu, nggak salah waktu itu coklat atau gambir.
satu itu emang burung bandel, cuman buat apa? Jatuh patah lagi, 2-3 kali terbang jatuh turun patah lagi. Ujung-ujungnya apa? Bukan jadi player, malah bikin jadi sakit kepala. Cuman buat pamer tapi nggak ada ujungnya. Buat apa? Itu cuman buat tontonan, bukan buat dijadikan player. Jadi harus hati-hati, meskipun itu nggak menutup kemungkinan dong, katanya main di matras busanya tebel. Tetap aja bang, kalau memang overseas si merpati tersebut terus pendaratannya asal-asalan yang biasanya kadang banting badan, biasanya itu yang cedera itu memar di tulang dada agak ke sumpit, bahkan lebih parahnya capit udangnya patah. Itu sering terjadi. Jadi gimana dong bang? Ya nggak ada gimana-gimana bang, perawatannya memang udah kayak gitu. Perawatannya lo cukup kalau numbuhin capit udang ya pakai kalek atau kalsium gitu. Tumbuhnya nanti seperti awal tumbuh, cuman bentuknya pasti agak beda gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau memang nanti mau capit udang yang patah pakai karakter yang berubah, enggak. Tenang aja, siapapun di luar sana, entah itu tim besar, tim kecil, capit udang yang patah nggak akan pernah merubah karakter. Cuman sebagian memang ada yang kapok. Karena apa? Karena merpati tersebut over CC, mungkin dia masih trauma ngerasain sakitnya capit udangnya patah pas turun. Ada yang kapok, ada yang nggak berani ngolong, itu ada banget. Jadi gak usah kaget nanti seandainya merpati itu bagus kinerjanya, terus tiba-tiba capit udangnya patah, terus tiba-tiba kinerjanya nggak bagus. Ya kalau memang masih sayang silahkan dibreeding. Siapa tahu anak keturunannya punya mental bagus, lebih kontrol walaupun sisinya besar. Untuk kawan kita ini, itu pesan saya. Jadi untuk kekhawatiran kalian di luaran sana yang punya player terus capit udang patah, nggak usah dikhawatirkan. Karakter nggak akan pernah berubah. Paling ya pengurangan CC sedikit, atau yang lebih parahnya itu trauma. Kalau memang dia kurang bandel ya trauma, nanti dia pas turun ada yang nggak berani turun, nggak berani ngolong, itu ada yang turun terus sampai bawah nanti ngebuang, sering nge-L, itu ada. Karena apa? Karena efek trauma, pernah ngerasain sakit saat pendaratan. Itulah merpati bosku, nggak bisa kalian samakan merpati A, B, dan C itu mentalnya sama, nggak bisa. Bandel A, B, dan C itu nggak bisa, karena semua tergantung indukan, genetik yang bercampur itu cocok atau enggaknya. Itu ayam kita potong nanti ya, entah ayam macam apa. Dan pesan saya pagi ini, gak usah khawatir kalau memang merawat, tetap dirawat merpati tersebut, gak apa-apa, tetap jadikan kesayangan, jangan pilih kasih, ya kan? Saya rasa cukup untuk video kita pagi ini. Kalau memang ada yang mau dipertanyakan, saling curhat, silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak, salam merpati lovers Indonesia.